Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio. Nah, aku mau tanya, kalian pernah nggak menemukan soal seperti ini nih? Nah, kalian bisa nggak cara mengerjakannya bagaimana? Kalau nggak tahu, yuk kita simak video berikut ini bersama-sama ya. Ya, jadi sesuai dengan apa yang sudah aku bilang tadi di awal video bahwa kita akan membahas mengenai bab pengukuran. Nah, apa bedanya dengan video yang sebelumnya? Jadi, di video kali ini kita akan mengaplikasikan fungsi-fungsi dari alat ukur panjang yang sudah pernah kita bahas sebelumnya ya. Kita mulai dari yang pertama adalah mistar. Nah, di sini satuan dari mistar ini sudah dalam bentuk sentimeter, jadi kita tidak perlu mengubahnya atau mengkonversikannya lagi menjadi sentimeter seperti itu ya. Dan objek yang akan kita bahas adalah pensil ya. Dan di sini kita harus mengukur panjang dari pensil ini mulai dari skala 0 hingga ke skala yang sudah ditentukan gitu ya. Tetapi di sini kita susah kalau melihat seperti ini, maka saya beri garis bantu untuk lebih memudahkannya sehingga bisa didapatkan bahwa hasil dari panjang pensil ini adalah 5,5 cm ditambah 0,2 cm ya. Jadi hasilnya adalah 5,7 cm. Tetapi apakah hanya sampai situ? Tentu saja tidak. Jadi kita harus mengetahui yang namanya ketelitian dan juga ketidakpastian dari mistar ini. Maka kita masuk ke hasil pengukuran. Di sini skala utamanya adalah panjang dari pensil itu sendiri, yaitu 5,7 cm. Nah, di sini diketahui bahwa ketelitian mistar itu adalah 0,1 cm. Nah, di sini saya kasih tahu ke kalian semua bahwa hasil ketidakpastian itu adalah kurang lebih setengah dari ketelitian mistar tersebut. Ya, jadi atau bisa disimpulkan bahwa hasil ketidakpastian itu adalah kurang lebih setengah dari ketelitian benda yang digunakan untuk mengukur, gitu ya. Karena ketelitian mistarnya adalah 0,1 cm, jadi ketidakpastian dari mistar itu adalah 0,05 cm. Sehingga bisa didapatkan bahwa hasil pengukuran plus ketidakpastiannya adalah 5,70 plus minus 0,05 cm. Kenapa kok harus jadi 5,70? Dikarenakan dari hasil ketidakpastiannya itu ada memiliki dua angka di belakang koma ya. Jadi skala utamanya juga harus memiliki dua angka di belakang koma. Nah, kita lanjut yaitu jangka sorong. Di sini saya sudah berikan gambar jangka sorong yang digunakan untuk mengukur palu gitu ya. Nah, yang bagian atas seperti pada video sebelumnya bahwa yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala nonius. Kalau kalian belum lihat tentang keterangan dari alat ukur tersebut, silahkan cek video yang ada yang di atas ini ya guys ya. Nah, agar kalian juga lebih paham. Untuk menghitung dari skala utamanya itu kita harus melihat skala 0 yang ada di nonius ini ya. Nah, aku beri tanda dulu ke kalian ya bahwa skala utama itu adalah ini yang ada angka 0 di skala nonius gitu ya, yang aku beri tanda kuning karena ini adalah skala noniusnya 0-nya di sini. Jadi skala utamanya itu adalah berakhir di 1,1 ya, karena tidak sampai di 1,2 seperti itu. Jadi skala utamanya adalah 1,1 cm. Sedangkan skala nonius itu satuannya adalah milimeter ya, dan yang di sini yang menunjukkan bahwa skala nonius itu adalah yang garisnya lurus ya, garis lurus, dan itu ditunjukkan pada angka 6 yang saya beri tanda panah ini ya. Nah, itu dia sejajar atau garis lurus dengan skala utama 2,3 ini. Oke, sehingga bisa didapatkan bahwa skala utamanya adalah 1,1 cm dan skala noniusnya adalah 6 dikali 0,1 mm. Kita lanjut ke hasil pengukurannya. Di sini skala utamanya adalah 1,1 cm, skala noniusnya 6 kali 0,1 mm, sehingga hasilnya adalah 0,6 mm. Tapi karena satuan skala utamanya adalah cm, sehingga harus kita ubah ke cm ya, jadi 0,06 cm. Nah,
di sini ketelitian jangka sorong itu adalah 0,01 cm ya, sehingga ketidakpastiannya adalah 0,005 cm. Di sini hasil pengukurannya itu adalah skala utama ditambah skala nonius ya, sehingga hasilnya adalah 1,16 cm. Nah, apabila hasil pengukuran plus ketidakpastian itu adalah 1,160 plus minus 0,005 cm ya. Sama alasannya kenapa kok harus ditambah 0, karena ketidakpastian dari jangka sorong itu memiliki 3 angka di belakang koma, sehingga hasil pengukurannya juga harus 3 angka di belakang koma. Kita lanjut ke alat ukur yang terakhir, yaitu adalah mikrometer sekrup. Nah, kalau mikrometer sekrup itu pasti gambar soalnya akan seperti ini ya, sehingga skala utamanya itu adalah yang di bagian kiri, ini yang saya beri garis panah, sedangkan skala nonius adalah yang sebelah kanan atau yang saya beri garis panah itu juga. Nah, sehingga kalau yang di sini itu skala utamanya itu adalah yang paling berakhir sebelum skala nonius gitu ya, karena di sini yang paling akhir itu adalah 4, maka skala utamanya adalah 4 mm. Sedangkan skala noniusnya itu adalah yang segaris dengan ini yang saya beri garis kuning ini. Nah, karena segaris dengan angka 30, maka skala noniusnya adalah 30 dikali 0,1 mm. Ya, 0,01 mm ya, sudah ada di situ skala noniusnya dan juga skala utamanya. Kita lanjut ke hasil pengukurannya. Skala utamanya adalah 4 mm, skala noniusnya adalah 30 dikali 0,01 mm, sehingga hasilnya adalah 0,30 mm. Nah, lanjut ketelitian mikrometer sekrup itu adalah 0,01 mm, sehingga hasil ketidakpastiannya adalah sama ya, kurang lebih setengah dari ketelitian mikrometer sekrup. Jadi hasil pengukurannya adalah 4 mm tambah 0,30 mm, hasilnya 4,30 mm yaitu ya. Ini salah, aku typo, mohon maaf. Jadi ini aku silang, satuannya adalah milimeter. Ya. Nah, sehingga kalau hasil pengukuran plus ketidakpastiannya itu adalah 4,300 plus minus 0,005 mm. Seperti itu ya. Alasannya juga sama kenapa kok harus ada 3 angka di belakang koma, karena ketidakpastiannya itu adalah juga 3 angka di belakang koma. Seperti itu. Nah, mungkin kalau kalian mau mencoba apakah kalian sudah paham atau belum. Nah, aku sudah menyediakan latihan soal untuk kalian semua agar kalian juga bisa mengetes bagaimana. Nah, kalian bisa cek link yang sudah aku taruh di bawah ini ya. Aku sudah taruh di deskripsi bawah. Kalian silahkan klik linknya. Kalau misalnya nanti jawaban kalian salah, kalian akan mendapatkan pembahasan dari aku. Tetapi kalau sudah benar, berarti kalian sudah mantap untuk mengerti mengenai bab tentang pengukuran ini ya. Oke, begitu aja penjelasan aku tentang bab pengukuran ini. Untuk kalian yang belum paham tentang materi matematika atau fisika yang lain, boleh ditulis di kolom komentar ya guys, agar aku bisa bahas di video-video berikutnya. Atau kalau ada foto tentang soal matematika atau fisika yang Anda tidak paham, boleh juga dikirim di Instagram aku @valerionathan_02 agar aku juga bisa bahas di video-video berikutnya. Yang penting jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat, dan juga komen sebanyak-banyaknya di channel Study with Valerio. Bye bye.